Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, kebakaran SPBU di Senen, Jakarta Pusat ternyata disengaja. Pelaku, seorang wanita bendahara SPBU, ingin menghilangkan barang bukti kasus penggelapan uang perusahaan senilai 165 juta rupiah. Kebakaran kantor administrasi sebuah SPBU di Jalan Raya Pramuka, Senen, Jakarta Pusat ternyata disengaja. Tak ada yang menyangka pelaku pembakaran SPBU adalah RWA, bendahara di SPBU tersebut. Wanita 36 tahun ini ditangkap pada sebuah hotel di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku sengaja membakar sejumlah berkas di lantai 2 kantor administrasi SPBU untuk menghilangkan barang bukti kejahatannya dengan menggelapkan uang perusahaan sebesar 165 juta rupiah. Pelaku mengaku uang hasil penggelapan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berpoya-poya. Polisi masih mendalami kasus ini karena diduga ada keterlibatan orang lain. Yang bersangkutan mengakui telah melakukan pembakaran kantor SPBU tersebut dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti uang yang digelapkan di kantor tersebut, di mana karyawan tersebut bekerja di SPBU tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku yang telah 4 tahun bekerja di SPBU ini terancam 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sebuah airsoft gun ditemukan polisi saat menggeledah kamar kos pengemudi mobil yang sempat menganiaya sopir truk trailer di Tanjung Priok beberapa waktu lalu. Senjata tersebut sempat ditodongkan pelaku saat beraksi di Sungai Bambu, Jakarta Utara. Kasus penganiayaan seorang sopir trailer di Jalan Sungai Bambu, Jakarta Utara terus dikembangkan. Meski pelaku telah ditangkap di kawasan Jawa Timur, namun polisi terus melakukan penyelidikan. Saat menggeledah kamar kos pelaku, petugas menemukan airsoft gun. Senjata tersebut disimpan pelaku OK dalam lemari dan digunakannya untuk menodongkan ke sopir trailer serta menganiayanya. Airsoft gun jenis Makarov tersebut buatan Taiwan. Ini adalah senjata yang digunakan tersangka pada saat pertama ribut dengan supir, sehingga senjata ditolongkan ke supir sehingga supir tersebut kabur. Adalah jenis Makarov air gun. Dengan ditemukannya senjata ini, Oka terancam pasal tambahan dengan ancaman kurungan seumur hidup. Sebelumnya pelaku telah dikenakan pasal penganiayaan terhadap sopir trailer dan pemalsuan plat nomor kendaraan miliknya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan dibunuh pasangan sejenis karena cemburu menduga korban selingkuh dengan pria lain. Korban dibunuh usai bermesraan saat ulang tahun. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan cinta sesama jenis ini. Warga Jalan Sungai Limboto, Kota Makassar, meneriaki L, salah satu pelaku kasus pembunuhan terhadap R yang jasadnya ditemukan hangus di Maros, Sulawesi Selatan. Masa yang emosi juga sempat memaki pelaku saat mengikuti rekonstruksi. Pada rekonstruksi yang diikuti 9 tersangka diperagakan 42 adegan. Rekonstruksi berlangsung di 3 lokasi, mulai dari sebuah hotel di Makassar, kediaman pelaku di Jalan Sungai Limboto hingga ke Malawa, Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya korban dijemput dari rumahnya dan menuju salah satu hotel di Jalan Haji Bau, Kota Makassar. Lokasi ini menjadi awal pelaku utama MA menganiaya kekasihnya R setelah melihat chattingan dengan pria lain. Korban lalu dibawa ke rumah pelaku L, seorang teman wanitanya, dan kembali dianiaya hingga tewas. Menggunakan mobil sewaan, jasad cinta sesama jenis ini dibawa 3 pelaku pria ke Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dibakar. Rekonstruksi digelar untuk melengkapi berkas perkara penyidikan. Semua kena pemukulan ya, kena dipukul. Pakai apa itu, Mas? Ya mungkin dengan tangan, termasuk yang kemarin di Volkan itu dia gunakan ikat pinggang ya, seperti waktu penjelasan Bapak Kapolda waktu di Polda. Para pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dari Sungu melaporkan.
Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas penuh luka di rumahnya. Korban yang merupakan seorang pemijat didapati tewas nyaris tanpa busana. Warga Hampalit, Katingan, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan kabar penemuan jasad seorang ibu rumah tangga R 50 tahun di sekitar rumahnya. Jasad korban yang berprofesi sebagai pemijat ini pertama kali ditemukan suami dan anaknya sepulang bekerja dari tambang. Korban ditemukan dalam saluran belakang rumah dengan kondisi setengah telanjang. Petugas yang memeriksa korban menemukan tanda kekerasan. Jasad korban dibawa ke rumah sakit setempat untuk diotopsi. Di belakang rumah di dalam sebuah parit korban kita temukan ada luka di bagian kepala, namun nanti lebih jelasnya kita sedang menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit. Kasus ini dalam penyelidikan polisi dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk anak dan suami korban. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Seorang warga harus kehilangan motornya usai sholat maghrib di Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kasus pencurian dengan menggunakan jaket ojol sudah 2 kali terjadi, namun pelaku belum juga tertangkap. Berboncengan motor, 2 pria salah satunya menggunakan jaket ojek online berniat mencuri pada sebuah masjid di Jalan Haji Yusuf, Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Motor pertama yang menjadi incaran pelaku tidak berhasil. Sasaran dialihkan ke motor jamaah lainnya yang terparkir di ujung gang. Tak butuh waktu lama, sebuah motor metik berhasil digasak pelaku saat pemiliknya sedang sholat maghrib. Pencurian motor milik jamaah sudah 2 kali terjadi, namun pelakunya belum tertangkap. Dia masuk sini, balik lagi, otak-atik satu motor nggak berhasil, terus ke depan situ, satu lagi nggak berhasil, akhirnya satu berhasil tuh motor Beat milik jamaah di sini. Korban telah melaporkan kasusnya ke Polsek Kebonjeruk dengan menyertakan rekaman kamera pengawas. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Tak bisa membuka kunci stang, 2 pencuri menggotong sepeda motor dari rumah korban di Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Tak bisa membuka kunci stang, 2 pencuri menggotong sepeda motor metik korban saat beraksi di rumah warga di Jalan Pancing 3, Kota Medan. Sebelumnya pelaku memanjat pagar rumah dan merusak gembok agar dapat mengeluarkan sepeda motor. Aksi pencurian yang viral di media sosial ini terjadi sekitar pukul 3 pagi saat pemilik rumah tidur. Kelihatannya mereka jam 2:30 masuk lompat dari sini, lompat, dan mereka juga geser nggak bisa, nggak lama kemudian mereka keluar dan masuk lagi 2 orang, ya tadi tuh dia kan kunci, sepeda motor dikunci nih, kan nggak bisa mereka sorong, jadi 1 orang ngangkat sepeda ban depan, yang 1 orang belakang. Gitu. Jadi diangkat Pak ya? Jadi digotong lah, sepertinya digotong. Korban berharap polisi bisa menangkap pelaku pencurian motor. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Lantaran sakit hati, handphone miliknya yang digadaikan hilang, seorang nasabah membobol kantor Pegadaian. Pelaku yang seorang residivis menggasak 3 laptop dan beberapa handphone setelah menggandakan kunci kantor Pegadaian. Seorang pria masuk ke kantor Pegadaian di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk mengurangi kecurigaan warga sekitar, pelaku sesekali berpura-pura menelpon. Polisi yang mendapat laporan segera menangkap pelaku Amir alias Aco pada sebuah warung kopi di Jalan Bandang, Kota Makassar. Dari tangan residivis kasus pencurian motor ini, disita 3 laptop dan beberapa HP milik nasabah Pegadaian. Pelaku nekat beraksi lantaran sakit hati, HP yang digadaikannya hilang. Mahasiswa ini masuk ke lokasi kejadian saat kantor Pegadaian libur setelah menggandakan kunci pintu. Sampai pada peristiwa HP saya yang saya gada di Pegadaian ini sempat terjadi kehilangan di Pegadaian ini, Pak. Atasnya. Dia meminjam kunci, ya di mana ada di situ gantungan kunci, ada gunting kuku. Setelah itu gunting kuku itu dia bawa pulang. Padahal
dia gandakan kunci tersebut. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Ada-ada saja ulah pencuri, tak ada makanan, koran pun jadi. 2 pencuri koran yang kerap beraksi di Simpang 4 Kota Tebing Tinggi akhirnya tertangkap. CCTV merekam saat pelaku beraksi. Menggunakan motor, 2 pencuri berhenti di Simpang 4 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Seorang pria turun dan segera kembali ke motor dengan membawa tumpukan koran. Polisi yang mendapat laporan segera menangkap Faisal Permadi Lubis alias Ranto dan Dedi Hakim alias Dedi. Para tersangka ditangkap di rumahnya di kawasan Rambung, Kota Tebing Tinggi. Pada pemeriksaan awal diketahui, koran yang mereka curi dijual ke pengepul barang bekas. Kasus ini terungkap setelah pimpinan media massa lokal tersebut kerap kehilangan koran yang dititipkan ke sebuah loper di seputaran Simpang 4 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kesehariannya sudah berkali-kali untuk mengambil koran SIB dan kegunaan hasil dari pencurian SIB kita dalami apakah menjadi profesi, suatu profesi ataukah hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejauh ini pemeriksaan sejauh ini baru kita amankan dan baru saja kita amankan dan kita ambil keterangan pada kedua pelaku. Barang bukti sepeda motor yang digunakan saat melakukan aksi pencurian disita petugas. Kedua tersangka terancam 7 tahun penjara. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Lolos dari pengawasan orang tua, seorang bocah perempuan tewas tenggelam saat berenang di saluran irigasi bersama kakak dan temannya. Jasad korban masuk ke gorong-gorong, ditemukan sang ayah 100 meter dari lokasi kejadian. Hati-hati nanti deh. Warga Telu Sitinge, Bone, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan tewasnya seorang bocah perempuan akibat tenggelam di saluran irigasi. Jasad korban ditemukan ayahnya sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Peristiwa berawal saat korban berenang bersama kakak dan 2 temannya di saluran irigasi desa setempat. Namun saat akan pulang, korban tidak berhasil menyeberangi saluran irigasi hingga terjatuh dan terseret arus dan masuk ke gorong-gorong. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka tak jauh dari lokasi kejadian. Ini dia masuk di gorong. Oh, dia terbawa arus, Pak ya? Terbawa arus. Terbawa arus. Dia ditemukan berapa meter dari lokasi titik lompatnya? Sekitar 100 meter dari 100 meter. Oh, dia hanyut, Pak ya? Dia hanyut. Dan pada saat ditemukan memang sudah meninggal, Pak? Sudah meninggal. Peristiwa ini membuat para orang tua untuk selalu mengawasi anaknya saat bermain. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya melaporkan. Seorang ibu histeris mendapati anaknya kembali ditangkap dalam kasus narkoba, padahal pelaku baru 2 bulan bebas dari penjara. Seorang ibu menangis histeris mendapati anaknya Samsul 35 tahun yang baru 2 bulan keluar dari penjara kembali ditangkap pada kasus narkoba. Sang anak pun hanya bisa pasrah. Pelaku merupakan residivis. Sebelumnya Samsir Firdaus 41 tahun dan Samsul 35 tahun ditangkap saat narkoba Polres Tebo Jambi dengan barang bukti 39 kecil paket sabu. Menghindari petugas, warga Kecamatan Tengah Ilir ini menyimpan barang buktinya di tengah kebun. Setelah keluar dari penjara, warga sering melihat kedua pelaku bertransaksi sabu di Dusun Remaji, kawasan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo Jambi. Barang bukti puluhan kecil paket sabu, bom, HP, dan uang hasil penjualan narkoba disita petugas.
Jadi keduanya tersangka ini merupakan residivis tindak pidana narkoba, yang satu sudah 2 kali, yang satu lagi bandar atas nama Samsir sudah 3 kali. Penjahat kambuhan narkoba ini terancam 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo melaporkan. Puluhan ibu rumah tangga di Jember, Jawa Timur menjadi korban penipuan arisan online. Sang bandar arisan membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Sergap segera kembali.